Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kicauannya Kang Wiwit. Hari ini sih hari Minggu ya, Ahad, Ahad menjelang siang. Alhamdulillah akan ada kabar bagus bagi Anda yang memerlukan atau membutuhkan hunian di klaster dekat dengan stasiun Cilebut. Hanya 900 meter dari stasiun Cilebut. Kalau naik motor ya 3-4 menit ya. Dan itu sangat dekat sekali dari stasiun Cilebut. Cocok bagi Anda yang mungkin bekerja ya di Jakarta ataupun arah Jakarta, ataupun Anda yang memang banyak aktivitas menggunakan jasa kereta api, angkutan kereta api. Oke, untuk informasinya nanti Anda cek di cuplikan berikut. Kang Wiwit, ini properti. Nah, bagaimana dengan Rakila Residen Cilebut sendiri? Makanya akan kita launching ke depan ini, kita beri nama Rakila Residen Cilebut. Tetap dengan skema tanpa riba pastinya, dengan skema syariah yang kami anut adalah skema syariah tanpa bank. Jadi kami tidak melayani penjualan dengan bank. Yang kedua adalah tanpa goror. Kenapa kita katakan tanpa goror? Legalitasnya insya Allah aman. Kami melakukan soft launching ini ketika set plan kami sudah disahkan oleh instansi yang berwenang, dan SHGB kami sedang dalam proses. Ya, karena memang kita harus SHGB, tadinya tanah yang hak milik kita harus turunkan status yang menjadi SHGB karena kita pakai nama PT. Dan ini SHGB Induk sedang dalam proses. Dan insya Allah kami juga berkomitmen tanpa kezaliman, dan insya Allah STB tepat waktu dan realisasi insya Allah bisa sesuai spesifikasi. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu ragu, mudah-mudahan kami bisa mengemban amanah yang diberikan kepada umat, para Ibu, dan kita juga bisa menyuguhkan properti yang aman bagi Bapak Ibu dan bagi konsumen nantinya. Ya, ngerecokin aja apa tuh. Nah, saya ceritakan sedikit mengenai legalitas proyek perizinan yang sudah selesai. IPPT kami sudah terbit, jadi izin peruntukan penggunaan tanah kami sudah terbit, alhamdulillah. Cadangan tanah makam juga kami sudah punya, jadi sebagai prasyarat. Developer perumahan itu seyogianya tidak hanya memikirkan tempat tinggal untuk orang yang hidup, tapi kami juga dituntut untuk menyediakan kalau ada kemalangan atau musibah atau apapun, kami juga sudah mempunyai cadangan tanah makam. Dan pengesahan set plan alhamdulillah sudah kita sudah terbit juga. Nanti akan kita tampilkan seperti apa set plan-nya. Peta kontur dan tata drenase sebagai prasyarat untuk tata airnya di lingkungan itu harus betul-betul dikelola secara baik lingkungannya, dan kemana air mengalir dan aliran air alhamdulillah kita sudah terbit. Dan perizinan yang masih dalam proses adalah sekarang upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup atau biasa disebut dengan UKL. Ini masih dalam proses. Kita juga akan masukkan dalam pekan depan ini PDRT, pengesahan dokumen rencana teknis. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita masukkan juga untuk lanjut nanti dengan proses izin mendirikan. Tapi setidaknya dengan set plan yang sudah disahkan ini, kita sudah punya kepastian bahwa proyek ini sudah disetujui oleh pemerintah ataupun dinas terkait untuk dilakukan.
Nah, legalitas tanah yang kita sedang lakukan, yang sudah kita lakukan adalah SPH, surat pelepasan hak dari pemilik awal, karena kita mengambil pola dengan SPH dari pemilik awal kepada perusahaan kami, dan sudah dilakukan peta bidang tanah juga dari beberapa surat, ada 6 surat awalnya, sekarang sudah sedang disatukan ya, melalui dengan peta bidang tanah. Dalam waktu dekat ini kita akan lanjut lagi untuk proses SHGB atas nama PT-nya. Nah, ini saya tampilkan bukti bahwa site plan kami sudah disahkan oleh Pemda. Di sini lihat sudah ada tanda tangannya dari dinas terkait. Ya, dari site plan kami seperti ini. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lokasi proyek ini ada di Desa Sukaraja, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, di mana Kecamatan Sukaraja ini masuk ring satunya Kabupaten Bogor. Jadi di Kabupaten Bogor itu ada 5 kecamatan yang masuk ring 1, dan kami berada di Sukaraja ini juga masuk ring 1. Konsekuensinya dari ring 1 itu memang perumahan kami kelasnya sedikit lebih tinggi daripada yang bukan di ring 1, dan aturan-aturan yang diberlakukan juga kita lebih mahal ya, karena kita masuk di ring 1 ini. Di antaranya adalah kalau di perumahan lain mungkin row-nya bisa 6 atau 7, row jalan utama kami harus wajib 8 meter, dan jalan lingkungan tidak boleh kurang row-nya dari 7 meter. Makanya kalau dilihat di sini, ini ada 8 meter, row lingkungannya 7 meter. Ya, ini set plan sudah keluar, jadi insya Allah nanti surat tanah yang keluar juga akan berdasarkan set plan ini, tidak ada perubahan ini dan itu lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini set plan yang kami buat secara 3 dimensi dari tadi. Ini yang saya katakan, jalan ini itu lebarnya 8 meter sebagai jalan utama, akses utama, dan di depan sini ada lapangan parkir untuk sarana komersial kita, yaitu kita ada 4 kios di sini. Masuk ke sini ada pintu gerbang utama, main gate-nya, kita masuk dengan 8 meter lebarnya, rumah yang bertipe besar, rumah 2 lantai dengan tipe 70. Ini nanti perletakan masjid atau musola. Kita lihat nanti apakah dia masjid atau musola. Tapi yang jelas kami juga menyediakan, dan kami tidak menaruh musola ini di tempat yang tersembunyi di mana. Ya, kita sebagai pengembang muslim, pengembang syariah, kita ingin juga menampilkan bahwa perumahan ini bercirikan muslim, begitu masuk ya ada di tempat yang strategis musolanya. Ini tipe 55 nanti kita akan jelaskan, ini tipe 42 dan ini tipe 36 sampai ke belakang ini. Baik. Rakilas Residen Cilebut ini dibangun di atas lahan padat, ya. Lahan ini saat ini pun masih belum berubah dari kondisi awalnya, karena kami sedang menunggu satu survei lagi dari dinas DKPP untuk PDRT. Setelah survei PDRT dilakukan, baru kami bisa utak-utik ke lokasi itu. Mudah-mudahan survei PDRT ini tidak lama lagi, dalam paling lambat 2 pekan ke depan sudah bisa disurvei, sehingga kami sudah bisa mulai melakukan sesuatu di lokasi. Tapi kalau sekarang masih bentuknya kebun, bentuk kebun yang lokasinya cukup padat dan datar. Luas lahan totalnya itu 5.982. Jadi 6.000 kurang 18 meter lah kira-kira. 900 meter dari sangat strategis di Kecamatan Sukaraja yang masuk ring 1 Kabupaten Bogor, berjarak kurang lebih hanya 900 meter dari stasiun KRL Cilebut. Jadi sangat strategis sekali lokasinya. Sebenarnya meskipun pagi-pagi jalan kaki sehingga ini insya Allah bisa merupakan investasi yang sangat menguntungkan, di mana nilai tanah yang dekat stasiun ini sekarang itu cenderung mengalami kenaikan yang signifikan tiap tahunnya. Jadi sebagai hunian juga nyaman, sebagai investasi juga insya Allah akan cepat kenaikannya dari tahun ke tahun. Oke. Tapi
Sebagaimana properti, yang penting adalah lokasi, maka saya akan menggambarkan sedikit mengenai lokasi Rakila Residen ini. Yang pertama, Residen ini berjarak 900 stasiun ya, 100 meter ke stasiun. Terus jaraknya juga dari Rakila Residen ke SMA Negeri 2 Kota Bogor berjarak kira-kira 3 km. 5 km jaraknya ke Rumah Sakit Islam Kota Bogor, RSI B, Rumah Sakit Islam Kota Bogor, jaraknya 5 km. Juga ke Depo Bangunan kurang lebih 5,1 km. Ke gate tol atau akses tol Kedung Badak, jaraknya kurang lebih sama karena ada di depan Depo Bangunan, 5,1 km. Dan ke Universitas Ibnu Khaldun jaraknya kurang lebih ya 5,5 atau 5,6 km. Ke Mitra 10 juga tidak terlalu beda, jauh. Dan ke Transmart 5,7 km ke Transmart. Ke kantor kecamatan sendiri kira-kira 15 km, ke kantor kecamatan kurang lebih sama jaraknya juga ke pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, kurang lebih antara 14-15 km. Nah, inilah secara lokasinya cukup strategis dan memang dia berada di lingkungan yang sedang dan sudah berkembang. Di sekitar kami itu banyak sekali perumahan-perumahan. Dan kami juga nanti akan menyediakan fasilitas-fasilitas, dan fasilitas itu nanti akan kita bangun. Artinya kami menyediakan seperti ini, kita akan menyediakan musola dan kita akan developer yang akan bangunkan. Jadi bukan kami menyediakan hanya lahannya, tapi developer nanti akan menyediakan lahan plus pembangunannya akan dilakukan oleh developer. Dan kami juga menyediakan playground dan juga ada lapangan olahraga, dan olahraga yang sedang tren sekarang ini ada lapangan panahan di situ. Jadi untuk anak ada playground, dan untuk orang-orang yang dewasanya bisa olahraga sunnah, yaitu panahan. Nah, untuk tipe rumahnya sendiri kami menyediakan tipe rumah 70 tipe 2 lantai, 70-100, luas tanah 100. Tapi nanti ada kelebihan tanah, ada yang 104, 105, 108, dan sebagainya. Tapi tadi kita sebut tipe 70, 100, yaitu rumah 2 lantai, bentuknya modern minimalis seperti ini. Ya, ini bentuk denahnya, kita bisa lihat. Ada 1 kamar di bawah, ruang tamu, ada kamar mandi, ada ruang makan, dan ada dapur. Dan di atas ada 2 kamar dengan 1 kamar utama yang ada kamar mandi di dalam, gitu. Ini contoh desain interior yang diberikan oleh arsitek kami. Ini hanya contoh aja ya, contoh desain interior yang bisa membuat gambaran lah buat calon konsumen nanti. Kira-kira nanti bentuk interior desainnya seperti apa. Ini bukan mutlak dan kami juga tidak akan membuat ini. Kami bikin yang standarnya aja, tapi ini setidaknya merupakan gambaran kalau nanti mau mendesain interiornya seperti apa. Nah, ini tipe 55, tanahnya 77. Tanah 77 itu ukurannya bukaan 7 meter, ke belakangnya 11 meter. Jadi 7 kali 11. Tipe 55 ini adalah tipe rumah dengan 1 lantai plus mezanin. Jadi dia split level antara 1 sampai 2 lantai. Nanti kita lihat dengan spesifikasi yang tertera ini, kita melihatkan ini ada 2 kamar di lantai bawah, ruang tamu, ruang makan, dapur, dan ada ruang cuci di bagian belakang, dan ada tangga menuju mezanin. Nah, di mezaninnya yang sebelah kanan, kita bisa lihat mezanin ini silakan bisa dipakai untuk tambahan kamar, berarti nanti akan ada 3 kamar, ataupun kalau mungkin nanti bapak atau ibunya perlu ruang kerja, bisa digunakan untuk ruang kerja. Jadi tipe ini adalah tipe 55
dengan satu lantai plus mezanin atau split level. Ibu dan bapak sekalian, hampir semua rumah yang ada di Rakila Residence ini bukaannya itu 7, kecuali tipe 36 aja yang bukaannya 6 atau 6,5. Sehingga dengan bukaan rumah itu 7 meter, maka kita bisa mendesain semua rumah itu, kecuali tipe 36, itu dengan 2 pintu akses keluar, yaitu pintu utama, pintu depan, dan pintu samping. Pintu yang langsung menuju dapur, sehingga ini juga secara syariah lebih baik ya, artinya kalau di ruang tamu ini sedang ada tamu, untuk keluar masuk rumah ini bisa ada akses alternatif yaitu pintu samping. Ini tipe bangunan 55 luas 77, nanti kita interiornya seperti apa. Nah, ini kita lihat interiornya. Ini interior dan dilihat dari ruang tamu menuju ke ini dari belakang menuju ke ruang tamu. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah ruang tamu dengan kursi tamu. Ini ruang makan, samping kiri ini ada dapur, dan ini tangga menuju akses mezanin. Dan mezaninnya cukup besar ya, 10 meter persegi. Jadi di bawah itu kita kembangkan dari tipe 45 plus 10 meter mezanin, sehingga tipe ini menjadi tipe 55. Nah, selanjutnya adalah tipe 42, tanahnya 70. Ya, tipe 42, tanahnya 70. Lagi-lagi, tipe 42 kami, tanahnya 70 meter, adalah 7 kali 10. Tipe 2 tetap bukanya 7 kali 10, sehingga dengan bukaan rumah 7 meter, kami bisa membuat pintu samping. Nanti kita lihat, dua kamar, 1 ruang tamu, ruang makan, dan ada dapur di samping dengan pintu akses. Kami juga menyediakan sarana carport yang cukup luas, garasi. Kenapa, Mas? Botol juga masih bisa di sini. Dan ini ada akses yang langsung untuk dapur. Ini sangat nyaman dan sangat asri. Tidak terlalu mengganggu ruang tamu ketika keluarga ataupun bapak atau ibu dan tamu ada. Karya. Tanpa buku. Kamu nggak bisa melihat ini, nggak bisa ini. Oke. Nah, ini tipe 36. Nah, ini tipe 36, hanya tipe 36 yang bukaannya itu 6 meter. Jadi kami tidak bisa punya pintu samping. Di sini ada 2 kamar, ruang tamu, dan langsung dapur dan kamar mandi. Kami juga memikirkan untuk ruang cuci ada di sini. Sebagaimana layaknya klaster, kebutuhan di klaster itu berbeda tentunya dengan di perumahan-perumahan yang biasa. Artinya kami juga nanti akan memberikan fasilitas customize. Tapi customize itu tidak untuk di area luar atau tidak di fasad. Kami memberikan kesempatan Bapak dan Ibu untuk ataupun nanti calon konsumen itu customize di bagian dalam. Dan kami selalu meyakinkan kepada konsumen bahwa konsumen itu masuk, kayak pembeli di perumahan kami, masuk rumah itu tinggal bawa perabotan dan koper pakaian. Semuanya kami sediakan dari mulai listrik, air bersih juga sampai nanti ke tangki cadangan atau biasa disebut toren, pompanya semuanya sudah kondisi yang on, jadi tidak perlu pikir lagi. Dapur pun juga begitu, sudah aman dari udara luar dan dari segi keamanannya. Baik, ini contoh interior desain untuk tipe 36. Ini lagi-lagi sekedar contoh. Ini diambil dari pintu masuk utama, pintu depan. Ini adalah ruang tamu.
Dan di belakang ini adalah dapur, di belakang dapur ini ada kamar mandi, dan di sini ruang cuci. Jadi nanti kalau untuk ini sekat ruangannya bisa dengan sekat yang portable yang bisa dibongkar pasang. Oke, selain rumah, seperti tadi juga kami sebutkan bahwa kami juga kan menyediakan ruko. Rukonya nggak banyak, cuman bukan ruko ya, kios lah, toko gitu ya. Hanya ada 4 unit, bisa nanti dilihat spesifikasinya seperti apa. Dan ruko ini juga kita punya mezanin. Jadi rukonya lebarnya 2,5 meter, panjangnya itu 8 meter, dengan mezanin 3 meter kali 2,5 meter. Jadi tipe rukonya ini tipe 25, tanahnya 20. Nah, penampakannya, interior desainnya kira-kira seperti ini. Ada mezanin yang silakan nanti mau dipakai untuk apa, bisa untuk kantor, bisa untuk tinggal, dan untuk keperluan sebagainya. Ruko ini juga sama, nanti airnya kita sediakan, sampai torennya, pompa airnya kita sediakan. Dan sebagai informasi buat antum semua bahwa di perumahan kami ini nanti fasilitas PDAM belum sampai ke perumahan kita. Nanti fasilitasnya itu kami sediakan dengan air tanah. Gitu. Tapi kalau listrik, alhamdulillah sudah masuk di situ, dan sarana internet juga sudah masuk. Nanti kita juga akan melihat, kita akan bekerja sama dengan operator ataupun apa yang ada di situ. Tapi yang sudah jelas si IndiHome yang sudah masuk di situ. Kemarin ada laporan dari Pak RT setempat bahwa IndiHome sudah pasang jaringan di situ. Tinggal nanti kita mohon bisa untuk dimasukkan ke lokasi perumahan kami. Baik, jadi seperti ini. Kalau 3D dari site plan-nya, di depan ini ruko 25, tanahnya 20. Ini blok A ini rumah tipe 70, tanahnya di atas 100, minimal 100, ada yang 104, ada yang 108, nanti bisa dilihat. Ini jalan ini 8 meter. Jalan mulai di sini, ini 7 meter, ini 7 meter, ini 7 meter. Semua jalan di belakang ini 7 meter. Kecuali jalan yang depan ini 8 meter. Dan ini main gate-nya. Nah, kami juga insya Allah nanti akan menyiapkan buat calon konsumen yang menginginkan coupling siap bangun. Jadi kalau ini Bapak dan Ibu lihat, ini semuanya kita bikin rumah. Tapi nanti kita akan melihat, mungkin dari belakang kita akan urut ke depan, jika ada teman-teman ataupun calon buyer yang menginginkan untuk membeli coupling. Tapi coupling di kami ini memang coupling yang siap bangun, artinya coupling siap bangun dari mulai sertifikat, sudah sertifikat, IMB-nya juga sudah ada, karena blok ini blok tipe 36, tentu saja IMB-nya juga nanti akan kita keluarkan IMB 36, tipe 36 gitu. Tapi untuk ngebangun nanti nggak perlu pakai IMB lagi ya. Nanti akan dijelaskan juga mengenai persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan pembelian coupling. Oke, ini main gate kami adalah cluster dengan one gate system. Dan cluster ini kami awasi dengan CCTV nanti yang akan kami pasang. Ini area parkirnya juga di depan cukup luas, mendukung sarana komersial yang ada di depan, dan masuk ke bagian belakang. Nah ini bagian setelah main gate, ini jalan utamanya. Jalan utamanya di depan rumah yang tipe 70. Ya, ini musolahnya, ya itu jalan lingkungannya 7 meter di musola. Nah, ini musolanya tampak belakang, nanti kami akan bangunkan juga musola sebesar 8 kali 8 meter, 64 meter persegi, mudah-mudahan cukuplah untuk menampung jamaah klaster, bahkan mungkin ada jamaah dari luar, kalau memang dimungkinkan ada jamaah dari luar. Ya, ini depannya area komersilnya. Nah, ini lingkungannya sungguh asri sekitaran kita, sudah lingkungan yang berkembang, dan kita juga akan buat
perumahan kita ini dengan sistem yang eco green living ya, yang ramah lingkungan. Kami juga merencanakan bahwa nanti semua saluran air, saluran listrik atau instalasi jaringan listrik itu semuanya underground. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, kami tidak ada tiang-tiang listrik ataupun kabel-kabel berseliweran nanti. Kita semuanya underground. Ya, lingkungan padat. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini sudah ada perumahan besar namanya perumahan Cilebut Residen 2. Ya, di belakang kami, kalau di depan kami ini ada sungai kalau nggak salah itu sungai Kerukut ya. Tapi alhamdulillah dari informasi yang kami dapat, sungai itu tidak pernah meluap. Artinya insya Allah lokasi ini jangka panjangnya selalu bebas banjir. Oke. Ya, jaringan listrik, internet, dan saluran air semuanya underground. Gitu. Kita juga mensiarkan ya. Bukan semata-mata kita cari kompetitor, enggak, kita mensiarkan, membumikan kompetitor syariah. Nah, lahannya adalah seperti ini. Kemarin kita sudah melihat visualnya di ini ya, di via Zoom. Nah, lokasi sebenarnya adalah seperti kenyataannya seperti ini. Jadi posisinya mungkin teman-teman tadi sudah melihat dari jalan ke sini berapa kilo, berapa anu. Bener nggak yang diinformasikan kemarin 900 meter dari stasiun? Nah, monggo dicek masing-masing nanti speedometernya. Kami sudah ngecek speedometer, insya Allah nggak sampai justru ya 900, sekitar 700-an kalau pakai speedometer.